Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali Loso Dimas di sini bisa menyapa kalian yang ada di rumah masing-masing. Bagaimana kabarnya hari ini? Loso Dimas kalian dalam keadaan sehat dan mendapatkan penyertaan daripada Tuhan. Yuk, Loso Dimas ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Dengan kita mau menyanyikan satu lagu pujian, Satukanlah Hati Kami. Kita menjadi satu hati karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak menjadi orang yang berdosa lagi. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Saling mengasihi dalam satu iman dan satu kerajaan Allah. Menjadi satu keluarga di dalam kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Ya, kita adalah satu keluarga di dalam kerajaan Allah, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kehidupan kita. Loso Dimas ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah. Kami diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi karena Engkau yang memberikannya pada kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang boleh kami terima. Saat ini Tuhan, kami siap, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sertai kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami, sumber pertolongan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus menghendaki kita, anak-anaknya, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mencintai sesama kita. Dia tidak ingin kita
bermusuhan, berkelahi. Kita harus menjadi satu rukun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayo, dengan tetap bangkit berdiri, Lose Dimas ajak kita menyanyikan satu pujian sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itunya maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ulang sekali lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Ya, rukun cinta satu sama lain. Yuk, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, Lose Dimas persilahkan kalian duduk dan kita akan berdoa kepada Tuhan, memohonkan pengertian yang daripada Tuhan supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau Engkau telah mengajar kami pada minggu pagi hari ini. Tuhan, ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau juga memberkati Loselina yang akan menyampaikan kebenaran, agar bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti yang Engkau kehendaki dan dengan baik. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Tentunya kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, berikut ini Lose mempunyai 2 bagian kata. Yuk kita lihat yuk bagian yang satu ini. Dan sekarang kita lihat bagian yang satu ini. Nah, jika kalian melihat kedua bagian kata berikut, apa yang ada di benak kalian tentang kata-kata itu? Mungkin kalian berpikir yang satu mempunyai kedudukan, status sosial, jabatan yang lebih tinggi daripada yang satunya. Sekarang dalam hal melayani dan dilayani, tentu kalian tahu bagian yang ini melayani bagian yang di sini. Nah, dalam hal melayani, Tuhan Yesus sendiri telah melakukan teladan buat kita yang akan kita dengar ceritanya sebentar lagi. Pada hari itu adalah hari-hari terakhir
Tuhan Yesus bersama dengan para murid-Nya. Hari itu adalah Hari Raya Paskah, di mana bangsa Israel memperingati pertolongan Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, adik-adik, biasanya di dalam merayakan Paskah, pada malam Paskah, mereka akan mengadakan sebuah perjamuan, makan bersama. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para murid-Nya pada saat itu. Di dalam sebuah rumah, di ruangan atas, mereka berkumpul bersama, mengitari meja makan untuk melakukan perjamuan malam Paskah. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri, menanggalkan jubahnya, mengikat pinggangnya dengan kain, mengambil bejana yang berisi air dan sebuah basi atau baskom. Lalu Tuhan Yesus menghampiri satu persatu para murid-Nya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-Nya satu persatu. Dibersihkan kaki para murid-Nya dari kotoran-kotoran yang menempel. Dengan air dicuci, lalu dikeringkan dengan lap yang di pinggangnya. Biasanya hal demikian dilakukan oleh siapa? Biasanya sebelum mereka memasuki sebuah rumah, seorang pelayan akan melakukan hal tersebut. Ketika seorang tamu datang di dalam sebuah rumah, maka seorang pelayan akan membersihkan kaki dari tamu-tamu tuannya, membersihkan dengan air dan mengelap dan mengeringkannya dengan lap. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia sendiri yang melakukannya. Tibalah saatnya dia berhenti di kaki seorang murid yang bernama Petrus. Kemudian Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau membasuh kakiku?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab Petrus, "Petrus, apa yang kulakukan saat ini engkau tidak mengetahuinya, tetapi engkau akan mengerti nanti." Petrus masih tidak ingin Tuhan Yesus membasuh kakinya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, jika aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian dalamku." Segera Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kalau begitu jangan hanya basuh kakiku, basuh juga tanganku, basuh juga kepalaku, Tuhan." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, dirimu sudah bersih, hanya kakimu yang akan aku basuh." Tidak hanya Petrus yang terkejut, murid-murid yang lain juga tentu terkejut. Mereka ingin seperti Tuhan Yesus, bukan sang guru, sang pemimpin mereka. Mereka berpikir ingin seperti Tuhan Yesus yang dapat melakukan mujizat, diikuti oleh banyak orang, terkenal, mempunyai pengikut. Nah, itu yang ada di pikiran mereka. Tetapi Yesus yang mereka tahu sekarang ini membasuh kaki mereka, seperti seorang pelayan yang melayani dengan membasuh kaki para murid-Nya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pada hari itu ingin mengajarkan kepada murid-Nya supaya mereka melayani dan mengasihi satu sama lain jika mereka ingin seperti Dia, sehingga orang-orang di luar sana tahu bahwa mereka adalah pengikut Tuhan Yesus. Nah, para murid sebentar lagi akan menyaksikan bagaimana
Tuhan Yesus melayani dengan cara yang paling agung, yaitu dengan menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib menebus dosa umat manusia. Nah, adik-adik, tentunya kita ingin menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita ingin meneladan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan pada hari ini, yaitu dengan cara mengasihi dan melayani sesama. Tapi bagaimana caranya? Tak usah jauh-jauh, kita lihat dalam keluarga kita. Kita lihat orang tua kita lihat saudara kita. Kedua orang tua kita tidak terus-menerus harus melayani kita. Kita sebagai anak-anak dapat melayani kedua orang tua kita juga, bukan? Bagaimana caranya? Jika kedua orang tua kita bekerja, ketika mereka pulang, kita dapat menyambut mereka dengan senyuman, bukan dengan pertengkaran antar saudara. Kita dapat memeluk mereka. Katakan, aku mengasihimu mama, aku mengasihimu papa. Nah, kalian dapat melakukannya, bukan? Atau kalian menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh kedua orang tua kalian. Nah, sebagai seorang kakak, kalian dapat menolong adik kalian. Apa yang tidak dapat adik kalian lakukan, kalian dapat menolongnya. Seperti mengambilkan sesuatu yang adik kalian tidak dapat raih, mungkin kalian dapat menolongnya. Membantu meraut pensil buat adik kalian. Hal-hal kecil, tunjukkan cara kalian mengasihi dan melayani saudara kalian. Sebagai seorang adik, tentu kalian harus menghormati kakak kalian. Tidak berteriak, tidak mengatakan kata-kata yang kasar, tapi mengasihi dan melayani kakak kalian. Nah, tentu kalian bisa, bukan? Meneladan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Melayani dan mengasihi sesama kita. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan Tuhan. Yuk, langsung ajak kita semua berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami untuk kami mengasihi dan kami melayani sesama kami. Tolong kami Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri kami dapat mengasihi dan melayani sesama kami, tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, kami dimampukan untuk dapat mengasihi dan melayani. Seperti Tuhan sudah meneladankan hal itu buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 34 yang berbunyi, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan teman-teman kita yang hendak menghafalkan ayat hafalan minggu yang lalu. Yuk kita saksikan yuk. Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8 berbunyi, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8 yang berbunyi, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8 yang berbunyi, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8 yang berbunyi, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.
Tiba saatnya kita sekarang akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan Tuhan Yesus ingin kita juga mengasihi, melayani orang-orang di sekitar kita. Seperti teladan yang sudah kita dengar dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memberikan persembahan dengan kita menyanyikan pujian, mengasihi, melayani. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi, melayani lebih sungguh, mengasihi, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, melayani lebih sungguh. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami, Tuhan, untuk kami mengasihi sesama kami. Bukan kami juga melayani sesama kami. Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, agar kami dan kehidupan kami memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sertai kami dalam kami memasuki 1 minggu ke depan. Tuhan menyertai kami, menolong kami. Karena di luar Engkau Tuhan, kami tahu kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Juru Selamat kami, sumber pertolongan kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Sampai bertemu dalam ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.